Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilianti dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan NIM 2408031030038, di video ini saya akan memaparkan kembali materi tentang komunikasi eksternal yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 Manajemen Humas kelas B. Apa sih komunikasi eksternal itu? Komunikasi eksternal adalah komponen vital dalam strategi bisnis yang berfungsi untuk menjalin hubungan dan memelihara hubungan dengan pihak di luar organisasi. Sebuah proses komunikasi yang merujuk pada semua bentuk interaksi dan pertukaran informasi antara organisasi dengan pihak di luar organisasi, seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, atau masyarakat umum. Tujuan utamanya yaitu membangun kesadaran merek, brand awareness, dan menciptakan citra positif perusahaan di mata audiens eksternal. Komunikasi ini seringkali dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, siaran pers, dan kampanye periklanan untuk memperkuat hubungan dengan publik eksternal. Oleh karena itu, komunikasi eksternal merupakan bagian penting dari setiap strategi pemasaran dan berperan penting dalam mengembangkan bisnis apapun. Selanjutnya, tujuan dari komunikasi eksternal ini yaitu yang pertama membangun hubungan, yang kedua mendorong penjualan, yang ketiga mencapai tujuan bisnis. Membangun hubungan. Komunikasi eksternal berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan utama, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Hubungan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaan. Dengan berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, mitra bisnis, investor dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas yang dapat menghasilkan peningkatan penjualan, investasi, dan liputan medis yang positif. Yang kedua, mendorong penjualan. Dengan komunikasi eksternal yang efektif, perusahaan dapat memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada audiens baru, meningkatkan penjualan, serta memposisikan diri sebagai pemimpin di industrinya. Misalnya, kampanye periklanan yang dirancang dengan baik dapat membantu meningkatkan brand awareness dan mendorong penjualan. Yang ketiga, mencapai tujuan bisnis. Komunikasi eksternal dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strateginya, baik itu ekspansi pasar, peningkatan pendapatan, atau penguatan reputasi di pasar global. Contohnya, sebuah perusahaan yang mencoba berekspansi ke pasar baru mungkin menggunakan public relation untuk menghasilkan liputan media yang positif, atau perusahaan yang mencoba meningkatkan layanan pelanggannya dapat menggunakan media sosial untuk mengumpulkan feedback dari pelanggan. Jenis-jenis komunikasi eksternal yaitu yang pertama konten website dan blog. Situs web perusahaan adalah tempat ia dapat mengkomunikasikan informasi penting tentang bisnisnya kepada publik. Bisnis tersebut bahkan bisa menjual produknya melalui situs webnya, menjadikan elemen yang lebih penting dalam proses penjualan dan pemasaran. Bahkan perusahaan tidak menggunakan situs webnya untuk penjualan. Website yang jelas, ringkas, dan menarik adalah alat komunikasi yang berharga. Sebuah perusahaan dapat menggunakan situs web ini untuk memproyeksikan citra brand, identitas, dan nilai-nilai yang diinginkannya, sekaligus mengkomunikasikan informasi penting yang dapat membantu orang apakah mereka ingin berbisnis dengannya. Yang kedua, sekitar 70% orang menggunakan media sosial untuk mempelajari atau menemukan produk, layanan, atau brand baru. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi eksternal yang paling penting bagi banyak bisnis. Dari menawarkan channel komunikasi dengan pelanggan hingga membantu bisnis menjual produk atau layanan mereka dengan mudah dan membantu membangun citra brand, media sosial memiliki banyak manfaat.
Pemasaran media sosial telah menjadi bagian penting dari bauran pemasaran baik bagi perusahaan besar maupun kecil, dan bisnis menggunakannya sesuai dengan ukuran, ruang lingkup, dan strategi mereka. Yang ketiga, email dan newsletter. Banyak karyawan berkomunikasi secara eksternal melalui email. Email adalah jenis komunikasi eksternal yang paling dasar. Email ini digunakan untuk menunjukkan penawaran baru kepada pelanggan, meningkatkan penjualan, dan juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan di luar organisasi. Selain itu, bisnis juga bisa membuat newsletter dengan email. Newsletter dapat membantu membangun basis data pelanggan dengan mendorong orang untuk mendaftar untuk mendapatkan pembaruan dari perusahaan. Melalui analisis metrik keterlibatan, mereka dapat membantu mengidentifikasi pelanggan yang paling terlibat. Yang keempat, siaran pers. Siaran pers adalah bentuk komunikasi eksternal tradisional dan bisa sangat efektif. Ini itu digunakan untuk mengomunikasikan berita kepada khalayak yang lebih luas, termasuk informasi tentang produk baru atau perubahan pada bisnis. Petugas pres menyiapkan dan mengirim siaran pres dari perusahaan ke daftar kontak pres dan media lokal atau nasional. Bagian dari tugas mereka adalah mengembangkan dan meningkatkan daftar kontak media untuk membantu menempatkan siaran pers di saluran media terbaik untuk menjangkau khalayak yang diinginkan. Yang kelima, kampanye periklanan. Kampanye periklanan cenderung menjadi jenis komunikasi eksternal yang paling terlihat dengan pelanggan. Kampanye periklanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi masing-masing memiliki strategi yang jelas untuk melibatkan pelanggan, menjangkau audiens baru, dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Perusahaan menggunakan kampanye periklanan ini untuk berkomunikasi langsung dengan audiensnya. Periklanan ini adalah alat komunikasi eksternal yang paling efektif untuk menjangkau khalayak massal. Selanjutnya ada pula manfaat dari komunikasi eksternal, yaitu yang pertama, meningkatkan citra brand dan reputasi. Membangun dan mempertahankan citra brand dan reputasi yang positif sangat penting bagi bisnis. Komunikasi eksternal yang efektif membantu membentuk cara masyarakat memandang perusahaan, produknya, dan nilai-nilainya. Citra yang kuat dan positif dapat meningkatkan pelanggan, investor, dan mitra yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua, kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang transparan dan responsif dengan pelanggan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Ketika pelanggan merasa didengarkan dan dihargai, mereka cenderung tetap setia dan menjadi pendukung brand. Hal ini dapat menghasilkan bisnis yang berulang, rujukan, dan hubungan pelanggan yang jangka panjang. Yang ketiga, mitigasi dan manajemen krisis. Di saat krisis atau tantangan yang tidak terduga, cara perusahaan berkomunikasi secara eksternal dapat membawa perbedaan yang signifikan. Komunikasi eksternal yang dikelola dengan baik selama krisis dapat membantu mengurangi kerusakan reputasi perusahaan, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memberikan jalan menuju pemulihan. Hal ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang unggul dalam komunikasi eksternal seringkali memperoleh keunggulan kompetitif. Mereka dipandang sebagai pemimpin industri dan inovator. Komunikasi yang efektif dapat membantu membedakan bisnis dari pesaingnya, membuatnya menonjol di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kelima, umpan balik dan peningkatan. Saluran komunikasi eksternal seperti feedback pelanggan dan riset pasar memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan, preferensi,
dan tren pasar pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan produk layanan dan strategi bisnis secara keseluruhan, sehingga mengarah pada peningkatan daya saing dan inovasi. Yang keenam, pertumbuhan strategis. Komunikasi eksternal yang efektif merupakan bagian integral dari perencanaan strategis dan pertumbuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengomunikasikan rencana pertumbuhan, merger, dan akuisisi, dan upaya ekspansi mereka kepada pemangku kepentingan. Memiliki transisi yang lancar dan meminimalkan ketidakpastian. Yang ketujuh, jangkauan global dan ekspansi pasar. Di era digital, perusahaan dapat menjangkau khalayak melalui berbagai saluran komunikasi eksternal, seperti media sosial, situs web, dan iklan online. Jangkauan yang diperluas ini membuka peluang pasar baru dan memungkinkan bisnis untuk menjangkau beragam basis pelanggan di seluruh dunia. 8. Menarik investor dan kemitraan. Bisnis seringkali mengandalkan pendanaan dan kemitraan eksternal untuk tumbuh dan berkembang. Komunikasi eksternal yang efektif, khususnya dalam konteks hubungan investor, dapat menarik calon investor dan mitra. Hal ini menunjukkan perusahaan untuk menunjukkan visi, stabilitas keuangan, dan potensi keuntungannya, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapat investasi dan kolaborasi yang berharga. Contoh komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang dapat berbentuk konferensi pers, pameran, eksposisi, promosi, siaran radio, siaran televisi, bakti sosial, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan materi tentang komunikasi eksternal yaitu komunikasi eksternal merupakan elemen penting dalam strategi bisnis modern karena memungkinkan organisasi menjalin hubungan baik dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Dengan berbagai bentuk komunikasi seperti media sosial, siaran pers, hingga kampanye periklanan, perusahaan dapat membangun citra positif sekaligus mencapai tujuan strateginya dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.